Assalamualaikum, hai murid-muridku semuanya. Pada kesempatan kali ini, Bu Popi ingin membagikan video kepada kalian yaitu mengenai materi PTKP, dimana yang mungkin kalian sebagian besar sudah mengetahui apa itu PTKP, apalagi yang kelas 12 pasti sudah tahu ya dan sudah mahir sekali tentang PTKP. Di sini Bu Popi ingin mengulas sedikit lagi, memberikan penjelasan jadi biar lebih ingat, dan yang rindu dengan Bu Popi atau yang rindu dengan suara saya, video ini bisa sedikit mengobati rindu kalian kepada saya, kepada Bu Popi, sekalian menambah ilmu juga dan mereview atau mengingat-ingat materi yang sudah pernah saya sampaikan di kelas 11 ya. Materi yang saya sampaikan pada hari ini yaitu tentang PTKP, di mana PTKP kalian sudah tahu apa sih itu kepanjangannya PTKP, yaitu PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak, di mana fungsinya dia itu mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh seorang wajib pajak ya. Jadi dari penghasilan hubungannya dengan PPh pasal 21, di mana ketika seseorang dipotong PPh pasal 21, dia tidak langsung dari penghasilannya tersebut langsung dipotong PPh pasal 21, tapi dari penghasilannya tersebut ada perhitungan pengurangan dari PTKP-nya ya. Nah, untuk menghitung PTKP sendiri itu ada caranya dan ada tarif jumlahnya ya. Nah, di sini Bu Popi sudah menulis ya. Nah, ini bisa dilihat pakai manual ya, pakai ballpoint gitu. PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak ada 4 kategori di situ, yaitu yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi sebesar 54 juta. Terus selanjutnya wajib pajak kawin atau menikah ya, itu 4.500.000. Untuk istri bekerja yang penghasilannya digabung dengan suami, maka PTKP-nya 54 juta, dan anak atau tanggungan yang menjadi misalkan anak angkat atau apa yang memang sudah disahkan untuk menjadi tanggungan si wajib pajak, maka PTKP-nya adalah 4.500.000. Nah, di sini ya bisa ditulis, atau yang sudah pernah mendapatkan bisa mereview lagi ya. Nah, PTKP di sini jumlahnya berubah-ubah ya. Tidak setiap tahun, tapi dari tahun ini yang terbaru, yang paling terbaru yang masih dipakai sampai saat ini adalah sejumlah 54 juta dan 4.500.000. Tapi tahun-tahun sebelumnya itu ada perubahan juga yang nanti kamu bisa browsing, kamu bisa cari untuk tarif-tarif PTKP yang sebelum-sebelumnya tuh berapa saja. Cuma yang di sini saya menyampaikannya adalah caranya bagaimana sekalian bisa belajar PTKP itu dengan mudah, di mana cara seperti ini, kalau kita lihat seperti ini ya, itu banyak banget ya untuk menghafalnya. Gimana caranya? Mudah sekali ya. Jadi untuk mempelajari PTKP ini kamu tidak perlu menghafalkan yang sampai nggak bisa tidur atau sampai menghitung bintang-bintang kamu menghafalkan, nggak usah. Jadi kamu cukup mengetahui aja ini seperti siklus kehidupan, di mana dia yang pertama itu untuk PTKP kamu perhatikan, kamu pahami yang ada di sini dulu ya. Untuk urutannya ini jangan sampai keliru urutannya, jadi biar kamu nanti bisa mudah untuk mengingat. Yang pertama yang perlu kamu ingat adalah siklus. PTKP itu sama dengan siklus kehidupan. Yang pertama yaitu wajib pajak orang pribadi, di mana ketika ada pajak atau wajib pajak itu pasti bunyinya yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi. Nah, yang kedua urutannya adalah si wajib pajak itu menikah nggak sih? Nah, gitu kan, seperti siklus kehidupan kan, orang yang awalnya sendiri terus menikah. Nah, setelah itu, setelah menikah istrinya bekerja nggak? Pasangannya bekerja nggak sih? Nah, terus selanjutnya yang terakhir adalah punya anak nggak? Nah, kayak gitu. Jadi sama kan seperti siklus kehidupan, kamu nggak perlu menjadikan beban kalau PTKP sebanyak ini harus saya hafal ya. Nanti belum tarif yang tahun ini, tahun-tahun sebelumnya kan banyak sekali tarifnya. Kamu nggak usah takut dulu ya, tapi ini Bu Popi kasih caranya untuk mempermudah bagaimana kamu mengingat urutan dari PTKP itu apa saja yang perlu diperhitungkan di situ.
Itu ingatlah siklus kehidupan, di mana manusia itu pertama diciptakan sendiri, menjadi wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, sudah menikah belum sih, sudah punya pasangan atau belum ya. Yang kedua yaitu tadi, yang kedua, terus yang ketiga itu orang itu istrinya atau pasangannya bekerja nggak, nah kayak gitu. Terus selanjutnya punya anak, nah itu adalah siklus kehidupan, sendiri, punya istri, pasangannya bekerja nggak, terus punya anak ya. Nah itu adalah siklus kehidupan. Setelah kamu sudah bisa memahami yang ini poin-poinnya, kamu lanjut ke angkanya, dimana angka ini itu adalah untuk tahun ini adalah 54 juta ya. 54 juta ini nggak usah kamu ingat retail 4 ini semuanya, nggak perlu ya. Jadi kamu tinggal ingat aja yang nomor 1 dan nomor 2 aja gitu. Atau kalau perlu kamu ingat cuma satu aja. Jadi saya kasih contoh. Ini nanti gitu, 54 sama 4.500.000. Kalau yang di sini urutannya sudah benar tadi ya, siklus kehidupannya sudah benar, otomatis di sini kamu memasukkannya tinggal angka yang besar, kecil, besar, kecil. Nah, kayak gitu. Itu cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, kamu bisa menghafal hanya yang atas saja atau mengingat yang bagian atas saja, 54 juta. Terus yang bawahnya gimana Bu Popi? Kalau yang bawahnya itu mudah sekali. Jadi dari 54 juta itu kamu bagi 12. Nanti ketemunya pasti 4.500.000. Nah, setelah itu tarif yang bawah ini mengikuti 54 juta terus dibagi 12 kan 4.500.000. Nah, berarti di sini 54 juta lagi, di bawahnya pasti 4.500.000. Nah, kayak gitu ya. Jadi nggak perlu takut untuk menghafalkan segini banyaknya. Tapi kamu yang penting tahu bagaimana caranya memperoleh, kayak gitu ya. Jadi ada dua cara. Yang pertama adalah kamu hafal yang 1, 2 ini, nanti besar kecil. Yang kedua adalah kamu hafalkan yang atasnya saja, setelah itu kamu bagi 12, maka akan ketemu seperti ini. Tapi dengan catatan ini tidak boleh keliru, ini nggak boleh dibolak-balik ya, nanti biar ini nggak terbalik juga kayak gitu. Terus anak di sini ada tanggungan adalah 3 anak, maksimal 3. Jadi kalau si wajib pajaknya punya anak 10, jangan dimasukkan semuanya, tapi hanya dimasukkan 3 saja ya. Yang dipotong PTKP-nya hanya 3 saja. Oke. Nanti untuk penjelasan selanjutnya di PPH 21 akan ada video selanjutnya. Oke, terima kasih. Selamat belajar, tetap semangat. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.